Shalom, selamat datang di podcast Proyek Integrasi Iman Ilmu. Perkenalkan, saya Alexa Wirtinggi. Saya akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Hari ini telah hadir bersama saya 3 narasumber yang merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan jurusan Keperawatan. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dosa terhadap penggunaan AI pada mahasiswa keperawatan. Nah, sebelum kita memulai membahas, pertama-tama kita akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Mungkin dimulai dengan Kak Saca. Saya Saca Arvia Sumitongga. Saya Maurice Swau. Saya Gita Syujuta Silaban. Oke, jadi kita akan membahas tentang, tadi sempat saya singgung, tentang dampak dosa terhadap penggunaan AI pada mahasiswa keperawatan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bacakan, kemudian mungkin salah satu dari teman-teman bisa menjawab. Yang pertama, mengapa manusia disebut sebagai ciptaan paling istimewa, namun tetap bisa jatuh ke dalam dosa? Manusia kan disebut istimewa itu karena memiliki akal dan budi. Nah, tetapi seringkali manusia dengan akal ini melakukan kebebasan yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sama halnya seperti Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan yang membuat mereka jatuh ke dosa asal. Berarti pada dasarnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa karena berasal dari dosa asal juga. Nah, mungkin pertanyaan kedua akan saya lontarkan kepada saudara Modes. Bagaimana konsep dosa asal dapat kita hubungkan dengan fenomena kecurangan di dunia akademik? Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Jika ditanyakan hubungan konsep fenomena dengan kecurangan di dunia akademik, kita tahu bahwa asal dosa merupakan kecenderungan manusia untuk melawan aturan atau melawan dari perintah-perintah gitu. Nah, salah satunya kalau memang kita lihat dari kecurangan akademik, kita bisa lihat dari mahasiswa atau seperti kita ini melakukan plagiarisme, itu salah satu contohnya. Dan itu mahasiswanya udah jelas-jelas tahu, tapi dia masih melakukan kayak gitu meskipun udah tahu. Oke, berarti ini tentang sesuatu yang udah kita tahu tetapi kita tetap melakukannya, seperti plagiarisme. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya sebagai lanjutan, dari sudut pandang iman Kristen, apa arti hidup sesuai dengan gambar Allah dalam konteks mahasiswa? Karena tadi kan sudah disinggung tentang hal yang dilakukan salah. Nah, mungkin bisa dijelaskan arti hidup sesuai dengan gambar Allah dari sudut pandang mahasiswa. Baik. Kalau memang ditanya sesuai dengan pandangan Allah, ini berarti kita sebagai mahasiswa seharusnya hidup sesuai dengan berintegritas atau kejujuran, di mana salah satunya dalam ujian kita melakukan ujian itu dengan jujur. Itu merupakan salah satu contoh dalam menjaga atau sesuai dengan pandangan Allah gitu. Baik. Jadi tadi sempat disinggung juga. Nah, mungkin saya ingin tahu tentang faktor-faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan seperti dalam ujian. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Saca. Oke, karena kita sendiri kan juga masih mahasiswa ya, jadi masih ngerasain. Mungkin menurut saya tuh karena rasa malas sih, karena rasa malas, terus kurang motivasi. Karena si kurang motivasi ini kita jadi malas, tapi kita ngarep pengen dapat nilai yang tinggi. Jadi mungkin yang paling ngaruh tuh dosa paling gede ini sih, maksudnya dosa yang paling kita susah lawan tuh rasa malas kan. Jadi rasa malas, kurang motivasi, terus akhirnya pengen instan, ya udah lakuin kecurangan. Kalau berbicara soal kecurangan, kan sekarang sedang tren yang namanya AI. Nah, mungkin kecurangan ini juga bisa berhubungan dengan AI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penggunaan teknologi AI bisa menjadi berkat sekaligus godaan bagi mahasiswa? Oke, yang pertama mungkin dari berkat dulu ya. Yang bisa jadi berkat tuh kita bisa mempelajari lebih dalam. Misalnya kita punya materi, terus kita belajar, kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita bisa dibantu sama AI. Kita kayak definisi atau gitu juga boleh. Terus untuk cari referensi juga boleh kali ya. Terus godaan tuh paling banyak, bukan paling banyak sih, lebih kayak godaan untuk memakai AI itu sama halnya kayak kita tuh pengen instan, tanpa tahu apa-apa, kita pengen cepat, ya udah kita pakai AI sebagai tujuan utamanya. Jadi nyelesain semua tugas tuh pakai AI aja. Jadi kebanyakan orang tuh kayak menganggap Pengen cepat. Iya, pengen cepat. Nah, mungkin menurut kalian kenapa sih kecurangan itu sering dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah di kalangan mahasiswa, apalagi dalam penggunaan AI sendiri?
Oke, kalau menurut saya sih kenapa orang-orang menganggap ini sudah hal yang lumrah ya? Karena sering sekali hal ini sudah menjadi hal yang kayak sudah kebiasaan gitu, kebiasaan yang mendarah daging di dalam diri kita. Jadi membuat orang merasa kalau ya kalau melakukan kecurangan itu hal yang normal karena sudah tertanam di pikiran kita. Orang lain juga gitu, kita juga boleh dong gitu kayak gitu. Padahal jelas-jelas dikatakan bahwa melakukan kecurangan itu adalah perbuatan dosa. Oke, berarti karena kecurangan itu adalah tindakan dosa, berarti pasti ada konsekuensinya. Nah, kira-kira apa saja konsekuensi sosial dan akademik yang bisa terjadi ketika kecurangan terungkap, apalagi di dunia perkuliahan dan dunia mahasiswa? Di sini kan ada dua ya, ada akademik sama sosial. Nah, kalau akademik sendiri mungkin konsekuensinya bisa gagal mata kuliah atau mendapatkan nilai rendah. Kalau sedangkan konsekuensi sosialnya itu bisa juga dia nggak dapat kepercayaan lagi dari dosen-dosen atau staf, dan dia juga bisa dibenci atau diasingkan di lingkungan dia tinggal. Nah, itu kalau bisa dibilang itu adalah konsekuensi jangka pendeknya. Nah, mungkin kita bisa membahas tentang konsekuensi jangka panjangnya. Maka dari itu mungkin bisa jelaskan bagaimana kecurangan akademik ini dapat mempengaruhi pada kualitas tenaga kesehatan di masa depan. Oke, saya izin jawab ya. Jadi menurut saya sendiri itu, apalagi kita tenaga kesehatan ya, ini mungkin harus hati-hati banget sih. Karena kita udah terbiasa pakai AI, terus kita nggak tahu apa-apa. Bukan nggak tahu sih, lebih kayak minim pengetahuannya. Apalagi kita sebagai mahasiswa perawat ya, tenaga kesehatan, kita nggak mungkin dong punya pengetahuan yang minim, terus kita berani ngelakuin ke pasien. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa manusia sendiri. Ini mungkin lebih bahaya untuk buat pasien, bahaya juga buat kita. Nanti kalau pasiennya kenapa-napa, kita juga yang kena. Ini harus lebih prepare, terus tahu cara penggunaan AI. Berarti dampak dan konsekuensinya cukup sangat besar Iya, ya. betul. Oke, nah mungkin ini kan adalah tindakan yang tidak jujur nih, dan kalau dilakukan terus-menerus pasti masalah juga. Nah, menurut kalian apa sih dampak jangka panjang dari membiasakan diri dengan tindakan yang tidak jujur ini? Baik, kalau ini untuk berpengaruh pada jangka panjang, jika ini dijadikan sebagai kebiasaan, ini akan berpengaruh pada ketergantungan. Contohnya dia selalu melakukan untuk mengerjakan seperti ujian atau pengerjaan tugas dari dosen, dia selalu mengerjakan menggunakan AI, itu dia akan ketergantungan. Dan kalau memang ketergantungan sama AI itu, kalau kita di dalam dunia kesehatan, cara berpikir secara kritis itu nanti akan semakin tumpul gitu. Lalu juga integritas sama kejujuran ini akan menghilang dalam dirinya gitu. Nah, tentunya ini adalah tindakan yang harus diantisipasi atau dicegah agar tidak terjadi lagi. Nah, menurut kalian nih, bagaimana cara mahasiswa membangun kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam belajar? Oke, ngebahas tentang kejujuran ya. Jadi kita kan tahu kejujuran itu adalah integritas kita sendiri ya. Mungkin kalau kita udah jujur, kita mau belajar, kita paham pentingnya integritas itu, kita bisa benar-benar jadi orang yang kompeten. Apalagi tenaga kesehatan, perawat, dokter yang lain-lain gitu, perlu yang namanya integritas nih. Itu sangat perlu ya. Iya. Menurut kalian nih, kira-kira seperti ini kan pentingnya peran Tuhan juga kan dalam membangun kesadaran. Nah, untuk membangun kesadaran kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran doa dan bimbingan Tuhan dalam menghadapi godaan untuk melakukan kecurangan? Kalau menurut saya, apa pengaruh doa atau bimbingan Tuhan dalam memberikan dampak kepada kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi godaan kecurangan? Nah, kalau menurut saya, kita kan sebagai orang percaya nih, percaya seharusnya udah menghidupi kehidupan doa. Dan karena melalui doa itu kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita bisa tahu bimbingan Tuhan gitu melalui perenungan firman Tuhan. Nah, jadi ketika sudah melakukan atau taat atau rajin dalam melakukan kehidupan seperti ini, kehidupan doa, merenungi firman Tuhan, itu akan menjadi pengingat atau petunjuk sebagai pengingat untuk melawan godaan ketika ingin melakukan kecurangan gitu. Oke,
Oke, baik, berarti sangat-sangat penting akan hal itu. Nah, mungkin ketika seorang sudah taat, sudah rajin berdoa, sudah melawan dirinya sendiri untuk berbuat curang, mungkin dia juga bisa memberikan dampak bagi sesama. Nah, jadi pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir tentang bagaimana mahasiswa Kristen bisa menjadi teladan integritas di lingkungan kampus maupun di dunia pekerjaan. Sebagai mahasiswa Kristen ya, dan nantinya bakal bekerja nanti, kita harus mulai sekarang kita harus tahu menempatkan diri kita harus selalu bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, juga kita harus yang benar-benar sungguh-sungguh, tidak menggunakan AI yang tadi sudah tempat disinggung. Kita jangan mengambil jalan pintas hanya untuk mempersingkat pengerjaan tugas kita. Dan kita juga diajak untuk menjadi teladan dan saksi nyata untuk orang lain. Oke, benar banget ya. Jadi podcast hari ini saya pikir sangat-sangat bermanfaat ya, karena kita membahas tentang pengaruh dosa terhadap penggunaan AI juga di lingkungan mahasiswa yang tentunya kadang menjadi godaan tersendiri bagi mahasiswa untuk berbuat curang. Makanya pentingnya integritas dan tentunya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu aja sih yang perlu kita bahas. Nah, mungkin saya mau dengar nih satu kata dari masing-masing orang tentang podcast kita hari ini. Oh, dari saya dong. Iya. Oke. Mungkin integritas. Kalau saya sih bermakna. Dari saya sendiri sih Membangun. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Saya pikir ini podcast yang sangat-sangat bermanfaat ya, seperti tadi juga sudah disinggung. Oke, jadi saya pikir sudah selesai. Terima kasih sudah hadir pada podcast hari ini. Dan dengan demikian telah berakhir podcast tentang proyek membangun integritas, di mana tentang pengaruh dosa dalam penggunaan AI di lingkungan mahasiswa. Terima kasih.